Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang ada di seluruh tanah air, berjumpa kembali dengan saya Jelus Usten dalam perspektif sepak bola nasional Indonesia. Tentu saja pada hari ini kita akan selalu membawakan tema yang cukup menarik buat Anda semuanya. Jangan lupa untuk para supporter, para pecinta timnas, para fans timnas yang ada di seluruh tanah air, untuk like dan subscribe untuk mendukung kita mencapai 100.000 subscriber yang pertama. Dan juga berikan komentar kepada kita dan juga kritik kepada PSSI agar PSSI selalu on the track dalam memajukan timnas Indonesia. Setelah kemarin kita menyaksikan pertandingan U17 saat menghadapi Tajikistan, ada beberapa hal yang boleh kita bahas ya pada malam hari ini. Sebelum nantinya kita juga akan membahas timnas U17 ini dalam menghadapi Uzbekistan pada hari Jumat nanti ya. Dalam pertandingan melawan Tajikistan, Mirza dan juga Valdo mampu mencetak gol lewat sundulan. Buat saya ini keren. Mental mereka kuat. Secara opportunity mencetak gol, oke. Ini yang dibutuhkan timnas saat ini. Jadi Mirza, Valdo ini adalah calon para penerus nanti di U20, U18 atau dan juga U23 nantinya. Apa yang harus dilakukan Coach Nova ketika melihat bagaimana Tajikistan bisa memperkecil keadaan, bahkan menyamakan keadaan? Sebelumnya kita unggul 1-0, kemudian mereka menyamakan 1-1, kita unggul lewat Valdo, kemudian mereka juga menyamakan kedudukan 2-2 pada menit akhir babak kedua. Konsentrasi anak-anak ini secara fisik bagus. Coach Nova ini mewakili ataupun mewarisi rekam jejak dari STY dalam melatih anak-anak U17. Fisik menjadi kekuatan utama, tetapi jangan lupa fokus ya, fokus pada pertandingan itu juga penting. Ketika fisik sudah bagus, maka fokus pada pertandingan meskipun itu di 10 menit terakhir babak kedua itu tetap harus fokus. Sehingga kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan saat kemarin Tajikistan mampu menyamakan kedudukan 2-2 itu bisa teratasi. Dan pada hari Jumat nanti kita akan menghadapi Uzbekistan, tim yang cukup bagus nih ya, juara Asia U17. Nah, dari pertandingan yang sudah dilakoni oleh Uzbekistan, tentu saja kita bisa menarik kesimpulan anak-anak ini pasti terluka Uzbekistannya ya, setelah mereka kalah dari Mali 3-0. Dombia mencetak 3 gol, 1 penalti. Ini kan keren ya, bagaimana tim Afrika ini bisa mengocar-acir pertahanan dari Uzbekistan. Padahal Uzbekistan yang sudah kita tahu adalah tim yang kuat. Dia bisa mengorganisasi pertahanan, serangan dari pertahanan, tengah, striker, winger itu dengan cepat lewat counter attack. Tetapi lewat permainan yang ditampilkan Mali ini cukup membuat kita terkejut. Uzbekistan dibuat tidak bisa apa-apa, 3 gol. Nah, lantas ini bisa kita ambil pelajaran dari apa yang sudah terjadi dari pengalaman saat Mali mengalahkan Uzbekistan. Perlu dicontoh beberapa hal. Apakah nanti Coach Nova mampu juga menggunakan hasil pertandingan saat Uzbekistan menghadapi Mali itu sebagai prototipe dia membuat skema dalam untuk anak-anak ya U17 ini dalam menghadapi Uzbekistan? Boleh-boleh saja. Karena yang kita lihat adalah bagaimana kecepatan sayap kita. Kedua sayap kita tuh bagus. Saya teringat puluhan tahun yang lalu kita selalu punya sayap yang cepat. Ada Budi Sudarsono, winger ini keren banget ya. Dan ketika saya melihat Valdo ini udah, apakah akan terjadi era puluhan tahun yang lalu itu kembali dijalani oleh U17 ini? Nah,
kekuatan yang dimiliki Indonesia itu sebenarnya ada di sayap. Umpan-umpan dari yang diberikan oleh winger kepada striker Mirza ataupun Valdo ketika dia menjadi striker, karena Mirza mampu mencetak gol, kemudian Valdo juga mampu mencetak gol lewat sundulan. Ini kan bagus, sehingga banyak peluang yang bisa kita gunakan dalam mencetak gol. Contoh, Coach Nova mungkin boleh menggunakan perspektif di mana ketika corner kick itu adalah peluang yang bisa kita gunakan untuk mencetak gol. Atau begini, Uzbekistan itu kan punya pertahanan yang kuat, tetapi nyatanya kemarin dia bobol oleh kecepatan yang dilontarkan oleh pemain-pemain Mali U17 lewat Dombia. Nah, dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Uzbekistan itu dibaca oleh Coach Nova dalam beberapa hal ya. Di tengah, di sayap itu mereka tidak siap ternyata. Di tengah mereka belum siap, di sayap mereka belum siap, di wingback belum siap. Itu bisa dimanfaatkan oleh Coach Nova dalam beberapa uji coba nanti, atau pas mereka melakukan skema pertandingan dalam sesi latihan. Apa yang dilakukan Mali boleh dicoba. Mereka bisa melakukan pendekatan ataupun pendekatan yang lebih Indonesia ya, seperti memainkan peranan dari winger kanan kiri itu untuk dia bisa masuk ke atas dan memberikan umpan. Tetapi yang perlu saya garis bawahi adalah di sini turnamen adalah untuk menguji bagaimana kesiapan anak-anak ini. Ini adalah tim yang sama-sama akan maju dalam FIFA World Cup U17. Mali, Tajikistan, Uzbekistan, Indonesia. Ini adalah tim-tim yang lolos. Karena kita akan menghadapi Brazil nanti di Qatar ya. Kita akan menghadapi Brazil, tim yang bukan tim sembarangan. Sehingga harapan saya dalam menghadapi Uzbekistan kita bisa memenangkan pertandingan itu minimal 1-0. Agar nanti kita bisa bersiap menghadap Mali ya. Karena di pertandingan terakhir setelah kita menghadapi Uzbekistan, Mali pasti sudah menunggu. Itu yang perlu kita boleh lihat ya, sebagai Coach Nova sebagai pelatih itu bisa mencerna di mana pelatih melakukan pendekatan-pendekatan yang cukup represif kepada anak-anaknya dalam skema dan juga pergerakan mereka di lapangan. Tapi saya sadar anak-anak ini sudah tim dunia. Ya, apa yang dilakukan Coach Nova sudah betul. Meskipun kita tidak terlalu banyak pemain dari diaspora, hanya 5 orang saja yang bergabung di timnas kita. Tetapi saya yakin Coach Nova mampu bangkit setelah kemarin kita ditahan imbang oleh Tajikistan. Saya yakin nanti di pertandingan berikutnya saat kita menghadapi Uzbekistan dan juga pertandingan menghadapi Mali, kita bisa memenangkan 2 pertandingan itu. Tentu saja doa kita sebagai masyarakat Indonesia, sebagai supporter, harus selalu mendoakan timnas kita agar selalu bisa berjaya. Mudah-mudahan hari Jumat Indonesia bisa memenangkan atas pertandingan melawan Uzbekistan. Meskipun ya dulu kita menganggap Uzbekistan itu tim berat, tetapi saat ini kita berada di level yang sama. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa berikan like dan subscribe dan juga komentar untuk mendukung kita menuju 100.000 subscriber. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Salam olahraga.